Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 21 ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi bagian firman Tuhan yang kemarin kita sudah baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, bagian firman Tuhan ini menarik untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita lihat bagian firman Tuhan ini satu saja kebenaran yang akan kita lihat di bagian ini. Kita tahu bersama Petrus dan beberapa teman-temannya pada hari itu, malam itu mereka tidak dapat apa-apa ketika mereka sebagai seorang nelayan dan mereka tahu profesi nelayan, mereka tahu di mana tempat ada ikan atau tidak, kapan ada ikan atau tidak. Mereka sangat paham karena mereka betul-betul nelayan. Tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang menarik adalah mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yesus ada di tepi pantai itu dan Yesus mungkin dari kejauhan dia berkata kepada mereka, "Adakah lauk-lauk?" Ketika Yesus ada di sana dan mereka berkata karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka hanya bilang, "Tidak ada. Tidak ada." Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat tentu mereka ketika mereka ditanya, "Adakah lauk pauk?" Mereka pasti akan sangat sedih. Mungkin akan lebih baik kalau tidak ditanya karena memang mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika mereka tanya, mereka menyadari dan sangat sadar bahwa segala apa yang mereka lakukan seakan-akan sia-sia. Sudah capek, sudah lelah sepanjang hari melaut tetapi tidak mendapat apa-apa. Boleh dibilang mereka adalah pakar dari nelayan yang seharusnya mereka pasti mendapat ikan barang sedikit saja. Tetapi kali ini mereka betul-betul tidak bisa menangkap apa-apa. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya saudara ada di pihak Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu, apa yang terjadi ketika ada yang bertanya kepada saudara, "Adakah lauk pauk?" Tentu kita akan merasa sedih. Tentu kita akan merasa kecewa. Tentu kita merasa seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudaraku yang saya kasihi, terkadang di dalam kehidupan kita dibuat seakan-akan dibawa ke dalam satu pojok di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kemampuan kita, kepandaian kita, keahlian kita, semua seakan-akan tidak bisa menyelesaikan segala hal dalam hidup kita. Ataukah saat ini saudara sedang berada di tempat yang seperti itu? Saudara, apa solusinya? Sederhana. Satu perkara yang menarik dalam bagian firman Tuhan ini, ketika kita dituntun, dipojokkan ke dalam satu pertanyaan yang paling vital dalam kehidupan kita, di mana kita pada akhirnya mengatakan, "Segala apa yang aku punya sebenarnya tidak ada apa-apa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapat ikan itu." Dan yang menarik adalah
Mereka menurut apa yang dikatakan Yesus, padahal mereka tidak tahu siapa yang berkata, tetapi mereka mengikuti perkataan itu. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita ada di dalam kesulitan, tentu kita ingin ada petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Dan satu perkara yang sudah pasti di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan begitu sangat berempati kepada setiap orang yang sedang dalam pergumulan hidup. Nah, saudaraku yang saya kasih, Yesus Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa berempati kepada saudara. Sejak manusia dijadikan oleh Tuhan, Tuhan sangat berempati. Dia tahu kebutuhan manusia. Dia butuh teman hidup, maka dijadikan teman hidup sebagai pendamping manusia pertama dijadikan Tuhan itu. Maka ada laki-laki dan perempuan, dan mereka bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mereka sudah berkeluarga, beranak pinak, dan mereka bersosialisasi dengan siapa saja. Nah, saudaraku yang saya, tidak hanya itu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanalah berempati ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Allah tidak membiarkan mereka. Allah senantiasa mengasihi mereka. Allah memberikan satu janji kekal kepada mereka, bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular, menjadi pemenang atas kuasa yang menjebak manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah bernubuat bahwa di dalam Yesus Kristuslah setiap orang mendapat pembebasan. Saudaraku, Tuhan senantiasa berempati kepada saudara dan saya. Ketika dosa pun, di mana manusia tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah terbesar itu, Allah selesaikan di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Datang ke dalam dunia menjadi manusia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara dan saya, supaya saudara sungguh-sungguh tidak mendapat murka Allah, karena sudah ditibankan murka itu kepadanya di atas kayu salib. Dan saudara mendapat penebusan yang utuh di dalam Yesus Kristus, dan keselamatan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Saudara, betapa luar biasanya Allah berempati kepada saudara. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan saudara, bersyukurlah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara, karena dia Allah yang berempati kepada saudara, saya, dan kita sekalian sebagai makhluk ciptaan yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.